Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Rizal Mutazim, mahasiswa Uinkas Jember, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan membuat sebuah video mengenai pembagian hukum-hukum dalam Islam. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pembagian hukum-hukum dalam Islam. Hukum-hukum dalam Islam itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, wajib. Yang kedua, mandub atau sunnah. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, mubah. Dan yang kelima, haram. Yang pertama yaitu wajib. Apa sih wajib itu? Wajib secara bahasa adalah sakit, jatuh atau gugur, dan lazim atau tetap. Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, di mana orang yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua yaitu mandub atau sunnah. Apa sih mandub atau sunnah itu? Mandub secara bahasa artinya mandu, yang diminta dan yang dianjurkan. Hukum Islam, sunnah atau mandub dalam fikih adalah tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan karena perbuatan yang dilakukan dipandang baik dan sangat disarankan untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu makruh. Apa sih makruh itu? Makruh secara bahasa artinya mughad, yang dibenci. Jumhur ulama mendefinisikan makruh adalah larangan terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu mubah. Apa sih mubah itu? Mubah adalah titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Bila mengerjakan tidak mendapatkan pahala, maupun bila meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu haram. Apa sih haram itu? Jadi haram itu asal katanya muharram. Secara bahasa artinya mamnu, yang dilarang. Haram merupakan perkara yang dikerjakan akan memperoleh dosa dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Hukum wajib dalam Islam itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kewajiban waktu pelaksanaannya. Yang kedua, kewajiban bagi orang yang melaksanakannya. Yang ketiga, kewajiban bagi ukuran atau kadar pelaksanaannya. Dan yang keempat, yaitu kandungan kewajiban perintahnya. Pembagian hukum wajib. Yang pertama, dari waktu pelaksanaannya. Hukum wajib dibagi menjadi 2. Yang pertama, wajib mutlak, yakni wajib yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Yang kedua, wajib muaqqat, yakni wajib yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan di luar waktu yang ditentukan. Kemudian wajib muaqqat dibagi menjadi 3, yaitu wajib muasa, wajib mughayyar, dan wajib zusyabhaini. Yang kedua yaitu bagi orang yang melaksanakannya. Wajib dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama wajib ain adalah kewajiban secara pribadi yang tidak mungkin dilakukan atau diwakilkan orang lain. Yang kedua yaitu wajib kifayah adalah kewajiban bersifat kelompok. Apabila tidak seorang pun melakukannya, maka berdosa semuanya, dan jika beberapa melakukannya, maka gugur kewajiban untuk yang lain, seperti sholat jenazah. Yang ketiga berdasarkan ukuran atau kadar pelaksanaannya. Wajib dibagi menjadi 2, yaitu wajib muhaddad, wajib yang harus sesuai dengan kadar sesuai ketentuan. Kemudian yang kedua wajib ghair muakkad, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan kadarnya. Yang keempat berdasarkan kewajiban perintahnya. Wajib dibagi menjadi 2, yaitu wajib muayyan, yang artinya kewajiban yang telah ditentukan dan tidak ada pilihan lain. Kemudian yang kedua wajib mukhayyar, kewajiban yang objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai sunnah. Sunnah itu dibagi menjadi 2, yaitu sunnah dari tuntutan melakukannya
dan sunnah dilihat dari kemungkinan untuk meninggalkannya. Yang pertama yaitu sunnah dari tuntutan untuk melakukannya, dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Sunnah muakkad adalah perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi, di samping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardu. Kemudian sunnah ghair muakkad adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian. Kemudian pembagian sunnah yang selanjutnya yaitu sunnah dilihat dari kemungkinan untuk meninggalkannya. Ada tiga, yaitu sunnah hadyu, sunnah zaidah, dan sunnah nafal. Sunnah hadyu adalah perbuatan yang dituntut melakukannya karena begitu besar faidah yang didapat dan orang yang meninggalkannya tercela. Kemudian sunnah zaidah. Sunnah zaidah adalah sunnah yang apabila dilakukan oleh mukallaf dinyatakan baik, tetapi bila ditinggalkan tidak diberi sanksi apapun. Yang terakhir yaitu sunnah nafal, adalah suatu perbuatan yang dituntut tambahan bagi perbuatan wajib. Makruh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama makruh tahrim dan yang kedua makruh tanzih. Makruh tahrim yaitu sesuatu yang dilarang oleh syariat secara pasti. Kemudian untuk makruh tanzih yaitu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi larangan tidak bersifat pasti. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengenai mubah. Mubah dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yang diterangkan syarat tentang kebolehannya memilih antara memperbuat atau tidak. Yang kedua tidak diterangkan kebolehannya, namun syara memberitahukan bahwa syara memberikan kelonggaran bagi yang melakukannya. Yang ketiga tidak diterangkan sama sekali, baik boleh mengerjakan atau meninggalkan. Yang seperti ini kembali ke baraitul asliyah. Haram itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama haram aini dan yang kedua haram sababi. Haram aini yaitu haram karena wujudnya dan memang sudah ada sumber hukum yang menjelaskan kalau itu memang haram. Yang kedua yaitu haram sababi. Haram yang karena cara mendapatkannya menggunakan jalan maksiat atau dengan tidak jujur. Mungkin saya cukupkan sekian mengenai penjelasan tentang pembagian hukum-hukum dalam Islam. Apabila terdapat kesalahan itu dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.